Shalom anak-anak semua, selamat pagi. Shalom Miss Yolan, selamat pagi. Apakah kalian sudah siap belajar pagi ini? Kami siap Miss Yolan. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Tuhan pun berinteraksi kepada manusia? Salah satunya terjadi ketika peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu itu, manusia telah berdosa karena telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, anak-anak, langkah kaki Tuhan dapat didengar hingga ke telinga Adam dan Hawa karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara, yaitu benda padat. Nah, anak-anak, sifat bunyi selain merambat, yaitu bunyi dapat diserap dan dapat dipantulkan. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Coba kalian perhatikan gedung bioskop berikut ini. Karpet yang melapisi lantai dan dinding ruangan ini dapat menyerap bunyi, sehingga orang di luar gedung tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas dari ruangan tersebut. Selain diserap, bunyi juga dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, kaca, dinding, dan logam. Perhatikan gambar berikut ini. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Contohnya, ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Mari kita perhatikan bersama contoh bunyi gema. Merdeka! 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 Yang ketiga, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Mari kita perhatikan bersama contoh bunyi gaung berikut ini. Merdeka! Itulah contoh bunyi gaung yang terdengar ketika seseorang berteriak di sumur. Anak-anak, apa sih manfaat bunyi pantul bagi kehidupan manusia? Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian paham penjelasan dari Miss Yolan? Kami sangat paham Miss Yolan. Wah, hebat sekali kalian semua. Nah, kalau begitu, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss Yolan hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.